sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan wahyu. Jadi apa itu wahyu? Ya, ternyata wahyu itu di dalam Al-Qur'an itu memiliki banyak makna. Ya, banyak makna. Ada wahyu kalau malaikat yang menyampaikan kepada Rasulullah kepada Rasul atau kepada Nabi dan Rasul, maka itu disebut dengan wahyu. Tapi kalau di dalam Al-Quran menggunakan kata wahyu tapi bukan kepada Nabi dan Rasul, maka itu nanti ada beberapa makna. Bisa berupa insting, ya, atau juga bisa berupa ilham, ya, sebagaimana ibunya Nabi Musa. Ya, ibunya Nabi Musa di dalam Al-Quran digambarkan dengan wa auha, dan dia mewahyukan, ya, kepada ibunya Nabi Musa. Nah, di situ maknanya bukan wahyu seperti yang diberikan kepada para nabi dan para rasul, tapi itu maknanya adalah ilham, ya. Nah, sekarang pertemuan yang ketiga kita akan coba mengkaji bagaimana cara penyampaian wahyu itu. Jadi bagaimana cara Allah melalui malaikatnya, atau juga bagaimana cara Allah menyampaikan wahyu kepada nabinya, ya. Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama, ya, ini tidak hanya berbicara kepada Rasulullah SAW, tapi juga berbicara kepada Nabi dan Rasul yang lain. Ya, jadi ini bagaimana cara Allah menyampaikan wahyu. Maka yang pertama adalah Allah berbicara secara langsung tanpa perantara. Ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dimah. Wahai Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah, ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau. Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini Allah berfirman langsung, ya, Allah berfirman langsung kepada para malaikat, ya, gitu. Makanya Allah berfirman, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Kenapa malaikat protes kepada Allah? Pantas enggak, Pak, malaikat protes? Kan sifat malaikat itu apa? Di dalam surat At-Tahrim itu gimana? Dan surat At-Tahrim, wa yaf'aluna ma yu'marun, ya, mereka akan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Pertanyaan malaikat di sini bukan kemudian malaikat ingin mempertanyakan apa yang hendak Allah lakukan, tidak, gitu, ya, hanya pengen tahu saja. Ini menunjukkan bahwa sebelum ada makhluk yang bernama Adam diciptakan, itu sebelumnya sudah ada makhluk, ya, yang Allah ciptakan yang mirip sama seperti manusia, ya. Nah, para ulama ada yang menyebut makhluk apa yang diciptakan sebelum manusia? Makhluk apa, Pak? Jin, ya. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat, makanya kenapa kalimat jin pertama disebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dulu yang disebut, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, ya. Jadi jin mereka sudah ciptakan terlebih dahulu. Sama seperti manusia, jin itu, Pak, ya, manusia makan, jin juga makan,
Ya. Makanan jin apa? Pak, makanan jin apa, Pak? Tulang. Ya, jadi kalau Bapak makan ayam, jangan sama tulangnya. Ya. Kayak jin bisa ngambek gitu. Ya. Ada yang pernah apa nyoba nggak? Beres makan ayam tulangnya simpen gitu. Habis tuh tulangnya. Ya, Allah alam seperti apa cara makan mereka ya. Gitu. Nah, ini yang apa? Kami bedah kemarin di hari Ahad di Istiqomah terkait dengan tentang jin ya. Apakah jin menikah? Jin juga menikah. Ya. Gitu. Jin juga menikah. Bahkan keturunan-keturunan jin itu lebih banyak daripada keturunan manusia. Ya. Apakah jin mukallaf tidak, Pak? Kalau kita kan mukallaf ya, Bapak Ibu mukallaf. Apa itu mukallaf? Kena beban, ya, kena beban. Kita punya kewajiban, kita dibebankan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka kita sebut mukallaf. Makanya nanti kalau ada manusia yang tidak mukallaf itu hanya 3 kelompok, ya. 1, anak kecil. Nah, anak kecil itu belum mukallaf, belum kena beban. Makanya kalau ada anak kecil tidak sholat berdosa tidak? Tidak, ya, gitu. Kemudian yang kedua orang yang tidur. Orang yang tidur pun mereka bukan mukallaf, ya, tidak kena beban orang yang tidur. Ya, gitu. Makanya kalau ada orang yang tidur sampai 100 tahun, ya tidak punya beban. Ya, kalau kita bangun maka kita punya beban. Ya, kita punya kewajiban. Kemudian yang ketiga dari orang yang gila, ya, orang yang gila sampai dia sadar. Makanya kalau ada orang gila tengah di sisi jalan sholat dapat pahala tuh, Pak. Ngegelos sholat di sisi jalan gitu dapat pahala tidak? Ya tidak, dan mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan gitu. Tapi kenapa mereka mengerjakan sholat, melakukan gerakan sholat? Ya sama seperti robot. Ya, robot tinggal kita operasikan, nah dia melakukan gerakan-gerakan sholat. Nah, orang yang gila juga itu bukan dari akalnya, tapi mungkin dari pengalaman dia sebelum dia gilanya, gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Ya, itu bahasan bab jin lah, gitu ya. Nah, jadi apakah jin mukallaf? Ya sama, jin juga kena beban. Ya. Makanya kan di surat Az-Zariyat yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama Bapak Ibu, manusia punya tugas beribadah, jin juga punya tugas untuk beribadah. Nah, ini yang pertama ya, bagaimana cara penyampaian wahyu. Kemudian yang kedua, cara Allah menyampaikan wahyu itu melalui mimpi yang baik, ar-ru'yas shalihah, ya, di waktu tidur. Ini dalilnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ini sahih hadisnya. An Aisyata ummil mu'minina annaha qalat. Dari Aisyah ummil mu'minin bahwasanya beliau berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'yas shalihah fin naum. Ya, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang shalihah. Ya, shalihah itu mimpi yang benar. Ya, fin naum, dalam tidur. Ya. Nah, kalau Bapak lagi tidur terus bermimpi, mimpinya datang malaikat Jibril, wahyu bukan? Ya. Nah, memang ya nanti ada riwayat yang jelaskan bahwa wahyu itu terhenti, wahyu itu terputus, tapi ada yang masih tersisa. Itu ar-ru'yah, itu tentang masalah mimpi. Ya. Nah, jadi sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu, bahwa ternyata wahyu yang pertama itu bukan surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kalau ayat yang pertama turun betul surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Tapi kalau wahyu yang pertama apa? Halo? Kalau ayat ya,
ayat atau surat yang pertama turun itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Tapi kalau wahyu yang pertama turun apa? Oh, dia Pak dalilnya. Lihat. Awalu mabudi abihi Rasulullah SAW minal wahyi. Permulaan wahyu yang pertama datang kepada Rasul itu adalah mimpi, ya, ar-ru'ya as-salihah, ya, gitu. Jadi kalau surat apa yang pertama turun? Betul, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi kalau wahyu yang pertama turun kepada Rasul apa? Mimpi. Makanya kenapa Bapak Ibu kan tidak ujug-ujug begitu. Naon ujug-ujug deh. Tidak ojol-ojol gitu ya. Ya, tidak tiba-tiba. Kenapa Nabi senang untuk menyendiri di gua Hiro? Coba. Kan tidak tiba-tiba Nabi teh senang saja menyendiri di gua Hiro, kan tidak. Tapi memang diberikan kecintaan kepada Rasul untuk menyendiri di gua Hiro itu setelah beliau mendapatkan ar-ru'ya shalihah, mimpi yang benar, mimpi yang baik gitu, ya. Finnaum, ketika sedang tidur. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu Nabi Ismail sampai pada usia sa'ya, ya, berusaha bersama-sama Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi. Nah, ya, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi. Berarti tidur tidak? Tidur, ya. Jadi pada saat sedang tidur, apa kata Nabi Ibrahim? Anni adbahuka, saya menyembelih kamu, fanzur madza tara, ya. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu, ya. Pernah Pak dalam tidur mimpi menyembelih anak? Ya. Kalaupun dalam tidur mimpi menyembelih anak, tolong di jalan tolong laksanakan, Pak. Ya, jangan dilaksanakan. Jangan-jangan ini malaikat Jibril seperti datang kepada Nabi Ibrahim. Bukan itu, ya, bukan. Saya pernah lihat berita, ada itu seorang ayah sampai ngebunuh anaknya, 3 anak laki-laki dibunuh. Kenapa? Karena dalam mimpi dia didatangi oleh seseorang, ya. Jadi dia meyakini bahwa apa yang dia mimpikan itu benar gitu, sehingga ketika dia bangun dia bunuh anak-anaknya 3-tiganya, ya, gitu. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan mimpi seperti itu jangan dilaksanakan, ya, karena mimpi itu nanti bisa ar-ru'ya shalihah, mimpi yang benar, atau juga mimpi itu hanya dari bunga tidur, ya, bunga tidur gitu. Sebelum tidur Bapak mikirin naon, ya, memikirkan apa sebelum tidur? Akhirnya ketika tidur kemudian terbawa gitu. Ada orang sebelum tidurnya dia lihat film horor, ya, film hantu, film yang menakutkan. Ketika tidur muncul, ya kan, gitu ya, gitu, ya, mimpi yang menakutkan. Kenapa? Karena sebelum tidurnya. Atau juga bisa jadi dalam tidur itu ada gangguan dari setan, ya. Makanya kata Nabi, kalau engkau bermimpi, dalam mimpimu mimpi buruk, kemudian terbangun, Nabi perintahkan apa Pak? Meludah ke sebelah kiri. Ngan sebelah kirinya istri kita. Ya, itu isyarat saja Pak, bukan mudah betul meludah gitu, ya. Oh ya, istri mah gitu. Nah, kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kalau mimpinya itu mimpi buruk, jangan diceritakan. Ya, jadi kalau bermimpi, mimpinya mimpi yang jelek, mimpi yang jelek, yang buruk, jangan diceritakan. Tapi kalau mimpinya bagus, ceritakan. Ya, kalau bapak bermimpi nikah lagi, mimpi buruk, mimpi jelek. Ya, nah ini bapak sekalian ya. Jadi banyak ya, ada beberapa kisah. Ini Nabi Ibrahim ketika beliau sedang tidur. Kemudian juga azan, ya, lafaz azan yang sekarang kalau 5 waktu kita kumandangkan itu bermula juga dari mimpi. Ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian Nabi bermusyawarah, berdiskusi. Nih, kita sudah punya kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bagaimana cara menginformasikan kepada umat bahwa waktu sholat sudah masuk? Kan diskusi tuh. Ada yang ngusulin pakai lonceng, Nabi nggak setuju. Ada yang ngusulin pakai trompet, Nabi juga nggak setuju. Ada juga yang ngusulin pakai api unggun, ya. Jadi setiap datang waktu sholat nyalakan api gitu kan. Kabayangnya lamun ayeuna di mana nyalakeunannya. Ya, ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau kita ketuk setiap rumah kaum muslimin, ya, ketukan hiji-hiji gitu, ya. Kabayang Pak pengurus DKM masjid dia, ya, gitu. Masuk waktu sholat, waktu sholat berat itu. Nah, kemudian ada seorang sahabat, dia bercerita, ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi. Apa mimpi Anda? Mimpi saya dikelilingi oleh seseorang laki-laki, kemudian dia mengajarkan beberapa kalimat. Gimana kalimatnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, sampai selesai Pak. Ya. Kemudian apa kata Nabi? Nabi mengatakan ar-ru'ya shadiqah, itu mimpi yang benar. Ya. Sehingga kata Nabi, kita akan menggunakan lafaz itu untuk memanggil kaum muslimin bahwa waktu sholat sudah masuk. Nah, kemudian tiba-tiba Umar ngacung, ya Rasulullah, tadi malam saya pun persis bermimpi seperti orang itu. Tuh, ya, ini masya Allah, ya, ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Nah, kemudian dalam kitab Mufradat fi Gharibil Quran, qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, in qata'al wahyu telah terputus, wa baqiyatil mubasysyarati ru'yal mu'min, namun berita gembira tetap ada, yaitu mimpinya orang yang beriman. Ya, jadi bagaimana cara Allah menyampaikan wahyu kepada nabinya? Itu melalui mimpi. Ya, makanya ada tuduhan, ya, kaum orientalis menuduh bahwa umat Islam ini adalah umat yang mengikuti orang yang sedang ngigau, ya, yang sedang mimpi. Dianggapnya Nabi Muhammad itu ya mimpinya sama seperti kita. Baik, itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara Allah menyampaikan wahyu, yaitu kalam Allah disampaikan di balik hijab, tanpa perantara, dalam kondisi sadar dan bukan dalam keadaan mimpi. Sebagaimana kisahnya Nabi Musa, ya. Di balik hijab itu bagaimana? Nabi hanya mendengar suara, tidak terlihat siapa yang berbicaranya, ya. Walamma jaa Musa limiqatina, dan tatkala Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhan, ya, dan Rabbnya telah berfirman langsung kepadanya, qala rabbi arini anzur ilaika, ya. Kemudian berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Kemudian qala, Allah berfirman, lan tarani walakin unzur ilal jabal, ya, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu.
maka jika ia tetap di tempatnya sebagaimana sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikanlah gunung itu hancur, luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Ya, jadi Allah berfirman, ya, miwarai hijab, di belakang hijab. Ya, jadi hanya terdengar suaranya saja. Wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah berbicara kepada Musa dengan langsung. Itu cara yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana cara wahyu disampaikan kepada para nabi, yaitu malaikat datang kepada nabi dengan suara. Ya. Nah, ini yang kita tidak paham, ya, seperti apa suaranya itu, ya. Jadi suara seperti dencingan lonceng dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran. Ini sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, apabila Allah telah menetapkan satu perkara di atas langit, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada firman-Nya. Bagaikan apa? Kasil silati ala sofwan, seperti gemercingnya mata rantai di atas batu-batu yang licin. Kebayang tuh Bapak Ibu? Kalau suaranya kebayang nggak? Ya, suara gitu ya, seperti suara lonceng, seperti suara lantai di atas batu, apa? Suara rantai di atas batu, tas juga gitu ya. Hanya kita tidak bisa memahami maksudnya seperti apa. Oleh karena itu di dalam kitab-kitab ulumul Quran, cara wahyu yang seperti ini yang dirasakan berat bagi para nabi gitu. Ya, dirasakan berat. Ya, beda kalau langsung kan disampaikan gitu ya. Dengan hal-hal seperti ini lebih berat bagi para nabi. Kemudian yang kelima adalah malaikat datang, ya, dengan menyerupai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Ya. Jadi bagaimana cara wahyu disampaikan kepada nabinya? Cara yang kelima itu malaikat menyerupai bentuk seorang menyerupai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Jadi penampilan seperti apa? Ya seperti manusia. Ya. Seperti manusia pada umumnya. Sebagaimana kisah yang sering disampaikan, yaitu kisah malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi tentang apa? Iman, ihsan, Islam, dan juga tanda kiamat. Bagaimana malaikat menyerupainya? Dalam bentuk seperti apa, Pak? Seorang laki-laki pakai baju putih. Di sini pakai baju putih? Saya juga putih. Ya. Gitu. Pakai baju putih. Kemudian rambutnya rapih, ya, rambutnya rapi, ya, sehingga para sahabat yang hadir di majelis itu bingung, ini orang dekat atau orang jauh? Kalau orang dekat nggak ada yang kenal gitu, ya, biasanya lamun sakampu makan apal gitu, ya, si eta di mana rumahnya tahu gitu. Ini nggak ada yang kenal. Tapi kalau dia orang yang jauh juga aneh. Kenapa aneh? Tidak terlihat bekas perjalanan. Minimal kan kalau Bapak melakukan perjalanan apalagi padang pasir lah ya, baju bodas berdebu kotor ya, atau rambut acak-acakan, iman tuh rapi bersih ya gitu. Nah kemudian orang itu duduk tepat dekat di depan Nabi SAW dan dia bertanya tentang iman, ihsan, Islam, dan tanda kiamat ya. Jadi malaikat Jibril menyerupai bentuk seorang laki-laki. Itu 5 cara bagaimana cara Allah menyampaikan wahyu kepada Rasulnya ya. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Nah kemudian terkait dengan turunnya Al-Quran, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa Al-Quran itu turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz ya, kan ada 3 tahapan ya.
Jadi Al-Quran itu turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz, kemudian dari Lauhul Mahfuz kemana? Ke Baitul Izzah fi sama'id dunia. Dari Baitul Izzah fi sama'id dunia kepada Rasulullah, ya. Nah, dari Baitul Izzah kemudian turun kepada Rasulullah SAW, ini turunnya tidak jumlatan wahidatan, tidak secara sekaligus, tapi dia berangsur-angsur. Kenapa berangsur-angsur? Nah, ini yang pertama, ya. Kenapa Al-Quran itu turun kepada Rasul dengan berangsur-angsur gitu? Nah, itu sekalian gitu kan? Turun ke, tidak, tapi dia bertahap. Kenapa? Satu, ya, turunnya Al-Quran berangsur-angsur itu untuk mengukuhkan dan meneguhkan hati Rasulullah SAW, ya. Nih, sebagaimana dalam surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak, ya. Gitu. Jadi Allah dan semua kisah-kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Jadi ada kisah-kisah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu dalam rangka menguatkan hati nabinya, ya. Dan Quran itu turun berangsur-angsur untuk menguatkan dan meneguhkan hati nabinya. Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian, contoh misalkan surat apa? Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu turun kenapa, Pak? Ya. Surat Ad-Duha itu turun karena cemoohan, celaan dari masyarakat kafir Quraisy pada saat itu, ya. Jadi orang-orang kafir mencela Nabi. Bagaimana mereka mencela Nabi? Mereka mengatakan bahwa Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, ya. Kenapa? Karena wahyu tidak turun. Makanya kan ada jeda waktu, ada jeda di mana wahyu nggak turun. Dicela nabinya, diejek nabinya, ya. Nah, Allah turunkan surat Ad-Duha menguatkan nabinya, ya. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Muhammad tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pernah membencimu. Nah, jadi menguatkan hati Nabi, ya. Ketika Nabi mendapatkan tekanan-tekanan yang berat, ya, ini awal-awal dakwah. Ketika awal-awal dakwah Nabi mendapatkan tekanan yang berat. Mulai dari apa? Mulai dari tuduhan bahwa Nabi ini orang yang gila, ya. Dituduh lagi Nabi orang yang sahir, tukang sihir. Dituduh lagi Nabi asatirul awwalin, hanya pembawa dongeng-dongeng masa lalu, begitu. Itu tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Nabi SAW, ya. Dan Nabi berat, ya. Nabi berat merasakan tekanan-tekanan itu. Nah, bagaimana kemudian Allah menguatkan nabinya? Allah turunkan surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Selimut pakai naon, Pak? Berselimut pakai apa? Pakai kain? Pakai selimut? Atau berselimut fikirannya? Itu kata Buya Hamka dalam tafsirnya. Jadi ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, itu Buya Hamka menafsirkan dengan makna orang yang sedang dalam tekanan, ya, ejekan, cemoohan, begitu, ya. Lamun bahasa nama naon? Dibully gitu, dibully. Masya Allah, luar biasa, berat itu, ya. Sehingga Nabi murung, ya, mengurung diri, tidak mau berjumpa dengan masyarakat, begitu. Nah, kemudian Allah mengingatkan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, bangun, ya. Berikan berilah peringatan, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan, ya. Pakaian itu apa?
pakaian itu nanti dalam surat Al-Mudaththir itu pakaian itu maknanya banyak. Ya, saya temukan ada sekitar 7 makna pakaian itu. Ya. Pakaian itu bisa berupa amal. Ya. Orang Arab itu menyebut kata hasanat thawb, ya, pakaianmu bagus sekali. Itu maksudnya amalmu indah sekali. Ya, jadi pakaian itu bisa maknanya adalah amal. Ya. Pakaian juga bisa maknanya adalah qalbu, hati. Jadi wathiyabaka fatahhir, pakaianmu maksudnya hatimu bersihkan, gitu. Ya. Jadi banyak lagi ayat-ayat yang lain untuk menguatkan Nabi SAW. Nah, ini contohnya surat, ya, turunnya surat Ad-Duha, kemudian turunnya surat Al-Mudaththir. Kemudian yang kedua, kenapa Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Agar Al-Quran mudah dihafal dan mudah difahami oleh kaum muslimin. Makanya sedikit-sedikit, ya. Bagaimana dulu cara para sahabat menerima ayat Quran dari Nabi? Itu biasanya per 10 ayat. 10 ayat mereka terima, amalkan. 10 ayat, amalkan. Ya. Bapak Ibu, sudah berapa ayat yang diamalkan? Ya. Dari 6.236 ayat, sudah berapa ayat yang diamalkan? Ya. Coba seperti para sahabat, 10 ayat fahami dulu nih, amalkan. Ya. Kita kan di Sabtu ketiga kita bahas tafsir, ya. Nah, sekarang sudah masuk, nanti masuk surat Al-Adiyat. Nah, dari surat Al-Qaryah sampai surat An-Nas sudah paham tuh, amalkan. Begitu, ya. Sehingga nanti ketika di akhirat itu kan Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi siapa? Alladzina ya'maluna, bagi orang-orang yang sudah mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Silahkan Bapak Ibu punya targetan, sehari mau baca berapa juz, silahkan. Tapi juga harus punya targetan untuk mengamalkannya. Dan kalau mengamalkan tidak perlu 1 juz sehari, nggak perlu. Ya, kalau para sahabat 10 ayat. Hari ini baca 10 ayat, fahami ayat itu, amalkan. Ya, gitu. Besok baca 10 ayat, fahami, amalkan. Mulai dari mana, Ustaz? Mulai dari awal saja. Ya, bisa dari Al-Fatihah terus begitu, ya, sampai akhir surat An-Nas. Syukur-syukur, ya, syukur-syukur ketika kita wafat kita sudah mengamalkan sampai surat An-Nas. Masya Allah, ya, gitu. Walaupun nanti ada wahyu-wahyu atau firman-firman yang ada di dalam Al-Quran yang memang tidak bisa kita amalkan sendirian, tapi ini harus berjamaah, gitu. Ya, harus berjamaah. Seperti masalah hukum, ya, hukum pidana misalkan, itu harus berjamaah, ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, poin yang kedua, kenapa Al-Quran turun secara berangsur-angsur? Ini agar mudah dihafal. Ya, sudah berapa juz rata-rata di sini yang hafal? Sudah 32 juz. Ya, gitu. Ya, Kade. Dulu ada cerita katanya, ya. Jadi di salah satu daerah ada musabaqah hifdzil Quran. Ya, musabaqah hifdzil Quran, perlombaan hafalan Quran. Itu ada anak kecil itu sudah bisa hafal Quran 30 juz. Nah, kemudian dengan bangganya sang gubernur pidato gitu. Ya, dia bangga ada anak kecil sudah hafal 30 juz, dan kata gubernurnya mudah-mudahan nanti bisa lebih dari 30 juz hafalnya. Ya, gitu. Kaciri tara maca Quran gubernurna, gitu, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, ini ayatnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya, Nabi ditegur oleh Allah. Ya, kata Allah, wahai Muhammad, jangan kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Quran karena ingin hendak cepat-cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu, ya, dan membuatmu pandai untuk membacanya. Bapak Ibu,
Quran itu bisa masuk dalam diri kita itu bukan semata-mata karena kepintaran kita, bukan semata-mata karena kecerdasan kita. Tapi siapa yang menghimpunkan Quran dalam diri kita? Allah. Ya. Nabi bersegera ingin segera menguasai Quran. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanak. Jangan tergesa-gesa, jangan gerakkan lidahmu, ya, supaya kamu ingin cepat-cepat menguasainya. Jangan, tenang saja. Kenapa? Karena tugas mengumpulkan Quran itu dalam dirimu yaitu tugas Allah. Ya, makanya kalau kita sedang proses ngafalin Quran, Pak, ya, kita minta sama Allah, ya, dan bukan semata-mata karena kecerdasan kita. Ya, dulu kita diperlihatkan ada orang, mohon maaf ya, ada seorang anak yang berkebutuhan khusus, ya, ngucapin kata-kata saja susah itu. Tapi Allah mudahkan anak itu untuk bisa mengucapkan ayat-ayat Quran. Siapa yang menggerakkan lidah anak itu? Allah. Ya, Allah yang menggerakkan lidah anak kita. Ya. Nah, makanya Bapak sekalian, yang ketiga ini, kenapa Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur? Supaya mudah dihafal dan dipahami. Sedikit lagi ya. Yang ketiga, supaya apa? Menetapkan hukum, ya, menetapkan hukum. Oh, ini ada yang salah nih, ya. Jadi kenapa Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur? Karena di situ nanti ada proses. Bagaimana proses Allah menetapkan hukum? Seperti berbicara tentang pengharaman minuman keras, itu ada prosesnya, ya. Pertama, turun surat An-Nisa ayat 43. Janganlah kamu mendekati salat kalau kamu sedang mabuk. Kemudian turun lagi surat Al-Baqarah ayat 219, ya. Kaum muslimin bertanya tentang khamr dan perjudian. Maka kemudian khamr dan perjudian itu dosa besar, tapi juga ada manfaatnya, belum haram. Baru kemudian yang ketiga, ini finalisasi hukum, ya, fajtanibuhu, jauhilah, ya, jauhilah. Itu ya. Jadi proses bagaimana Allah berkaitan dengan hukum. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kenapa surat itu diturunkan secara berangsur-angsur? Berkaitan dengan kondisi. Ada orang bertanya, turun ayat, gitu ya. Ada orang mempertanyakan sesuatu, kemudian Nabi nunggu. Makanya Nabi itu kalau ditanya para sahabat itu kadang tidak langsung menjawab, Pak, diam dulu, ya, karena sedang menunggu wahyu, ya, gitu. Kadang kan kita juga begitu ya, kalau ada orang nanya cicing lah, nggak dijawab itu apa, ya, gitu. Kalau Nabi nunggu wahyu, gitu ya. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Yang terakhir, kenapa turun secara berangsur? Karena nanti insya Allah nanti kita akan ada pembahasannya. Itu ada ayat yang nasikh dan mansukh, ya. Apa itu nasikh? Nasikh itu ayat-ayat yang menghapus, dan nanti ada ayat-ayat yang dihapus. Nah, bagaimana kita memahami itu? Maka kita mesti melihatnya dari harus dari atas, gitu. Ini ayat banyak nih. Ini mana ayat yang dihapus, mana ayat yang menghapus. Jadi nggak bisa hanya dilihat hanya dari satu sudut saja, ya. Nah, itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ya, pertemuan kita yang ketiga terkait dengan mata kuliah ilmu ulumul Quran, ya. Itu ini bahasan kita. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan bagaimana sejarah penghimpunan Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran menjadi kitab yang kita baca saat ini, seperti apa awalnya dan sebagainya. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.